Karenanya ini nanti saya ingin paling menyampaikan beberapa hal yang pokok saja. Nanti detailnya kita di sesi tanya jawab saja. Perkenankan saya ingin menyampaikan hukum-hukum yang berkenaan dengan puasa pada buku Fiqhus Sunnah karangan beliau As-Said As-Sabiq. Ini Bapak Ibu bisa mengikuti di bab As-Siyam. Di sini ada beberapa poin yang dijelaskan oleh pengarang. Yang pertama, selain pengertian puasa, disinggung pula keutamaan bulan Ramadan dan apa yang harus kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan. Yang ketiga, selanjutnya dijelaskan at-tarhib minal fitri fi Ramadan. Jadi ada ancaman bagi siapa saja yang tidak mau menjalankan puasa di bulan suci Ramadan tanpa adanya alasan yang dapat diterima oleh agama. Terus dengan apa bulan suci Ramadan itu ditetapkan? Ada lagi bab yang berikutnya, 5, ikhtilaful matali atau perbedaan orang yang melihat bulan, di mana penglihatan bulan itu bisa ditetapkan sebagai awal kita puasa. Setelah itu man ra'al hilal wahdahu, ini pembahasannya. Terus man ra'a al hilal wahdahu itu orang yang melihat bulan tapi ya sendirian. Itu hukumnya seperti apa? Apakah bisa dibuat acuan untuk orang lain itu mengikuti ikut puasa? Terus ada lagi arkanus shaum, rukun-rukun puasa, puasanya anak kecil, dan seterusnya. Sengaja buku ini akan saya sampaikan isinya terkait dengan hal-hal berkenaan dengan bulan suci Ramadan, utamanya puasa di bulan suci Ramadan ini, karena saya melihat buku ini itu digunakan utamanya di universitas-universitas di Timur Tengah, dan di buku ini dijelaskan pula perbedaan-perbedaan madhab fikhi apabila diperlukan perbedaan-perbedaan itu untuk dijelaskan kepada masyarakat. Kurang lebih itu mengenai buku yang ingin saya sampaikan. Mulai dari yang pertama, di sini ada definisi asyam yutlaq alal imsak dalam etimologis yang namanya puasa itu menahan. Seperti halnya firman Allah, inni nadartu lirrahmani shauma. Jadi kata sauman di sini artinya imsakan anil kalam. Jadi firman ini menceritakan Sayyidah Maryam ketika beliau tidak mau berbicara, cerita waktu beliau mengandung Nabi Isa ya. Intinya di sini secara bahasa yang namanya asyam itu al-imsak atau menahan sesuatu, menahan apapun, termasuk menahan makan dan seterusnya. Secara istilah atau terminologis al-imsak anil muftirat, yaitu menahan dari segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari disertai dengan niat. Cukup itu untuk definisi, sangat simpel sekali. Terus dilanjutkan fadilah keutamaan puasa itu sendiri. Qala Rasulullah, qala Allah azza wa jalla, jadi dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, setiap pekerjaan anak Adam itu imbalannya baginya kecuali puasa. Fa innahu li wasiyam junnah. Yang namanya puasa itu jadi itu khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Di buku Maqasidus Siyam itu dijelaskan fadilah ini, kenapa kok puasa itu punya keutamaan yang sangat luar biasa. Semua amal ibadah itu jelas untuk pahalanya kecuali puasa ini. Dikarenakan dijelaskan banyak alasan, di antara alasan yang mungkin kita sekalian baru ngeh atau baru tahu itu. Jadi dijelaskan dalam buku itu
apa namanya, biasanya hamba Allah SWT ketika ingin mendekatkan diri itu dengan apa namanya, sedekah, dengan harta, dengan sifatnya sosial semacam itu banyak sekali. Nah, ini dengan apa namanya, semacam suatu kesusahan menunjukkan kefakiran seorang hamba itu sendiri. Ya. Dulu kalau umat-umat ingin mendekatkan kurban itu biasanya harta itu. Lah, dalam Islam ya termasuk syariat-syariat umat terdahulu pula itu, ini kenapa kok siam itu di apa namanya, fadilahnya sangat luar biasa sekali, yaitu pahalanya tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena alasan lain selain tadi, yaitu keikhlasan yang diperoleh oleh seorang hamba itu sendiri dari puasanya itu. Wasyam junnah, atau jadi perisai. Perisai dari apa? Dari perbuatan maksiat. Karena dengan puasa itu kekuatan seseorang melemah. Ketika kekuatan seseorang itu melemah, ia secara logika itu untuk melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu jadi minim sekali. Tapi melemahnya ini bukan untuk sesuatu hal yang positif. Kenapa? Karena yang positif ia semakin kuat dengan keimanan ia melaksanakan puasanya itu sendiri. Nah, ini yang dimaksud dengan junnah di buku Maqasidu Asyam itu dijelaskan. Saya ingin apa namanya, menampilkan buku tersebut, atau nanti saya tampilkan di sesi tanya jawab, enggak apa-apa. Fa'idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfath. Nah, ketika kita dalam keadaan puasa, kita tidak diperbolehkan untuk ngomong yang tidak baik, wala yaskhab, tidak boleh bertengkar, wala yajhal, tidak boleh saling menghina atau membodohkan satu sama yang lain. Fa in syatamahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Ketika ada orang yang mengajak bertengkar atau menghina lewat perkataan itu, aw qatalahu, atau ingin membunuhnya, falyaqul inni shaim marratain. Saya sedang berpuasa. Walladzi nafsi, mohon maaf, walladzi nafsu Muhammadin biyadihi la khalufu famis shaim atyabu indallah yaumil qiyamah min rihil miski. Demi zat yang diri Muhammad itu pada genggamannya, niscaya air liurnya orang yang sedang berpuasa itu lebih wangi dari di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhir min rihil miski. Walisaim farhatan yafrahuhuma. Bagi orang yang berpuasa mendapatkan dua kebahagiaan. Yang pertama, idza aftara fariha bi fitri. Ketika ia buka puasa, ia bahagia atau suka dengan menyelesaikan ibadah puasanya dengan diakhiri buka puasa. Wa idza laqiya rabbahu fariha bi shaumihi. Ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di akhir, ia bahagia dengan ibadah yang diperoleh, yaitu lewat siam itu, yang fadilahnya diantaranya yaitu ia masuk di salah satu atau lewat salah satu pintu namanya pintu Rayyan, ya. Kurang lebih itu salah satu fadilah puasa, ya, diantaranya puasa bulan suci Ramadan itu sendiri. Terus banyak sekali ini hadis-hadis menceritakan tentang atau membicarakan tentang fadilah keutamaan bulan suci Ramadan. Ada berikutnya yaitu jenis puasa, ada fardu, ada tatawu atau wajib dan sunnah. Untuk yang fardu sendiri ada puasa Ramadan, puasa kafarat atau menebus dosa, hukumnya fardu. Ketika tidak nanti berubah ke yang lain, hukuman yang lain. Seperti halnya kafarat itu orang yang puasa bulan suci Ramadan, tapi ia melakukan hubungan suami istri di siang hari, ia mampu, ia ke puasa 2 bulan, itu hukumnya wajib juga. Ketika tidak mampu baru memberi makan 60 miskin. Iya. Terus saumun nadar atau puasa nadar, ya, hukumnya juga wajib. Tapi di buku ini yang dijelaskan pada bab ini, untuk bab siam yaitu hanya puasa Ramadan dan
puasa sunnah itu. Untuk kewajiban bulan suci Ramadan ini hukumnya hadis maupun menurut ijma ulama. Untuk dalil dari Al-Quran seperti yang sering kita lantunkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus-syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Untuk ayat yang pertama artinya saya yakin Bapak Ibu sekalian tahu persis. Untuk yang kedua, faman syahida minkum syahra falyasum. Di sini ada kata falyasum yang mewajibkan juga untuk melakukan puasa bulan suci Ramadan itu. Bagi siapa? Faman syahida, bagi yang melihat atau menyaksikan bulan itu sendiri. Wa amma sunnah faqaulun nabi bunyal islam ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shayamu ramadhana wa hajjul bait dan seterusnya. Ini hadis-hadis terus di akhir ada kewajiban puasa di bulan suci Ramadan. Fadlu syahrul Ramadan fihi, keutamaan bulan suci Ramadan dan keutamaan aktivitas yang ada dalam bulan suci Ramadan. Di sini saya langsung pertama ya di hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, tufihi abwabul jannah, dibuka itu pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin, setan diikat, fihi lailatu fihi man hurrima khairuha faqad hurrima. Jadi di bulan suci Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik daripada 1000 hari. Barang siapa yang dihalangi dari kebaikan untuk melaksanakan kebaikan di malam tersebut, faqad hurrima, ia telah dihalangi untuk melakukan kebaikan atau mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala di malam tersebut. Ada lagi fadilah-fadilah yang lain, tulak apa benar wa tuftah abwabul jannah dengan redaksi yang berbeda. Ini ditambahkan wa yunadi fihi malak ya bagil khair absyir. Bagi siapa saja yang menginginkan kebaikan, sekarang ini waktunya kalian untuk mengerjakan itu. Berilah berita gembira. Wa ya bagi syar aksir. Aksir itu suruh mendekkan, maksudnya berhentilah hatta yang qadhiya Ramadan. Terus ada lagi di sini warabatil kabair. Jadi Ramadan antara satu Ramadan ke Ramadan yang lain itu sebagai penghapus dosa di antara keduanya ketika dosa-dosa besar itu dihindari atau dijauhi. Ini ada lagi ayatahafadha minhu kufira ma qablahu. Jadi dihapuskan dosa-dosa sebelumnya ketika ia melaksanakan puasa itu dengan baik. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ini sering kita dengarkan. Setelah itu at-tarhib minal fitri fi Ramadan, ya. Ancaman bagi siapa saja yang tidak mau puasa kecuali yang mempunyai udzur syar'i. Ural Islam wa qa'iduddin thalatha alaihinna ususul Islam man taraka wahidah minhunna fahuwa biha kafir halalud dam. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas dari Rasulullah bersabda, tali Islam dan pondasi agama itu ada 3. Bagi barang siapa yang meninggalkan salah satu dari 3, fahuwa biha kafir halalud dam. Bahkan hukumnya itu kafir, bisa di darahnya halal. Yang pertama syahadatu alla ilaha illallah wa shalah al-maktubah wa shaum Ramadan. Ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la wa Dailami wa sahahu al-Dhahabi. Menurut jumhurul fuqaha, yang sampai ke kafir itu ketika ia tidak melaksanakan puasa
ia ingkar terhadap kewajiban puasa itu sendiri. Itu dihukumi kafir kalau ia ingkar, i'tikad ia ingkar. Bahasanya puasa Ramadan itu tidak wajib. Di antaranya hadis ini yang digunakan untuk sebagai tendensi pendapat tadi. Dari Abi Hurairah, man aftara yawman min Ramadan fi ghairi rukhsah rakhasahallahu lahu lam yakdi anhu siyamud dahr kullahu wa insamahu. Bahkan di sini bagi siapa satu hari saja tidak mau puasa di bulan suci Ramadan tanpa ada keringanan yang diberikan oleh Allah, lam yakdi anhu siyam ad-dahr kullahu. Tidak cukup untuk menebusnya itu puasa 1 tahun keseluruhan. Ya, ya. Jadi ini sanksi yang sangat berat sekali bagi siapa saja yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan tanpa udzur syar'i. Setelah itu dengan apa bulan suci Ramadan itu ditetapkan? Ini anibni yathbutu syahrul Ramadan bi ru'yatil hilal walau min wahidin adlin aw ikmali iddati Sya'ban 30 yawman. Jadi cukup satu orang adil yang melihat bulan dengan mata telanjang ya. Kalau sekarang bisa menggunakan alat itu apa namanya? Itu bisa digunakan untuk menetapkan awal bulan suci Ramadan. Kalau enggak, ini disempurnakan bulan Sya'ban menjadi 30 hari. Ini jelas. Di sini ada hadis-hadis yang menceritakan bahwasanya ada salah satu sahabat yang melihat intinya ya melihat bulan, lalu Rasulullah memerintahkan sahabat-sahabat yang lain untuk apa namanya puasa ya. Terus ikhtilaful matali'. Dhahabal jumhur ila annahu la ibrata bi ikhtilafil matali'. Jadi tidak dianggap apa namanya misalnya di satu negara, taruhlah di Indonesia misalnya Jawa Timur melihat tapi Jawa Barat tidak. Itu semuanya harus melakukan puasa maksudnya. Nah, kalau di Indonesia ini sudah ditetapkan oleh negara, jadi tinggal mengikuti negara. Tapi intinya itu. Jadi tidak dianggap perbedaan tempat, maksudnya melihat itu semuanya harus melakukan ketika ada salah satu tempat di mana satu orang yang adil itu melihat bulan. Itu terkait dengan apa namanya awal melakukan puasa di bulan suci Ramadan. Kurang lebih itu intinya dari pembahasan apa namanya ikhtilaful matali'. Man ra'a al-hilal wahdahu ittafaqat a'immatul fiqh ala man absara hilal as-shaum wahdahu ayyasum wa khalafa ata faqala la yasum illa bi ru'yah ghairihi ma'hu. Di sini ada yang punya pendapat lain bahwasanya satu orang adil itu tidak cukup. Beda sama jumhurul fuqaha. Ada salah satu alim ya, ulama namanya Syekh Atta itu tidak apa namanya dianggap atau belum bisa dijadikan patokan satu orang walaupun adil itu kecuali ya kan ada orang lain satu orang lagi untuk melihat bulan itu sendiri. Jadi beliau ini menyamakan kesaksian di peradilan diantaranya peradilan kejahatan kecuali apa namanya persaksian zina ya. Kalau itu 4 ya. Ini atau terus kita ke pembahasan arkanus shaum. Yang pertama al-imsak anil muftirat min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi seperti definisinya, yaitu kita apa namanya al-imsak mencegah dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa itu sendiri. Yang kedua an-niyah. Jadi ada dua rukun puasa. Terkait dengan niat di sini dijelaskan banyak hal.
Untuk niat itu ia bisa dipuasa pada keesokan harinya. Setelah Isya, setelah sholat Isya, misalnya makan dengan niat untuk itu, bahkan untuk pelafalan niat itu sendiri tidak apa namanya, tempat untuk niat itu cukup dengan atau apa namanya, tekad untuk melakukannya. Mohon maaf Ustadz, saya mengingatkan kepada jamaah semuanya bahwa Setelah jika itu apa namanya, hal-hal yang terpuasa. Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin ada jeda sebentar. Nanti kalau dalam waktu 5 menit ini video ini berakhir, silahkan langsung masuk lagi dengan cara mengklik link yang tadi sudah saya bagikan. Sekali lagi, jika nanti video ini tiba-tiba berhenti, silahkan untuk membuka WA dari saya dan mengklik kembali link yang tadi saya berikan tanpa tambahan informasi apapun, langsung klik saja. Kita tunggu lagi untuk Ustadz Miftah bisa tersambung lagi. Oke, persilakan Ustadz Miftah. J, Ustaz Turhani, J. Aja. Mohon maaf Bapak Ibu terputus koneksinya. Saya lanjutkan. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak Ibu kalau nanti video ini tiba-tiba berhenti, silahkan untuk masuk Halaman di sesi Yajibu kedua. Shaum. Oke. Saya lanjutkan, Bapak Ibu, mohon maaf terputus jaringan. Terus siapa saja yang wajib melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan? Ajma'al muslim al-aqil al-balik. Muslim berakal, balik mukallaf
as-sahih, yaitu yang sehat, al-muqim, ia tidak bepergian, wa yajib an takun al-mar'atu tahiratan minal haid. Untuk perempuan ia suci dari haid dan nifas. Karenanya tidak wajib untuk kafir, majnun, atau orang gila, anak-anak, orang sakit, musafir, perempuan yang sedang haid dan nifas, termasuk orang tua renta, ibu hamil, termasuk ibu yang menyusui. Ini tidak wajib semuanya, masing-masing ada pembahasannya. Untuk orang kafir dan orang yang gila ini memang tidak wajib karena syarat sahnya ia harus syarat wajibnya ia harus muslim dan akil balik. Untuk orang majnun tidak masuk kategori. Untuk anak-anak ini diharapkan ada latihan dari orang tuanya untuk membimbing supaya ketika ia wajib memasuki usia wajib melaksanakan, ia sudah terbiasa. Penjelasannya seperti itu.